wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Sulistiani dengan NIM 200141925. Saya Rizka Ramadina dengan NIM 200141895. Saya Rani Anggreni Rahmawardani dengan NIM 200141888. Oke, pada kesempatan ini kami bertiga akan mewawancarai salah satu wirausahawan yang ada di Kota Pangkal Pinang. Selamat sore, perkenalkan saya Rizka Ramadina dengan NIM Sulistiani. Izin Bu, kami akan mewawancari sebentar. Sebelumnya, Ibu dengan nama Ibu siapa? Nama saya Widari Kasih Santi, lahiran di Pangkal Pinang, belajar mendata anak empat gitu. Asli Pangkal Pinang. Terkait usaha, boleh kita tahu Ibu membuka usaha apa? Ini pizza. Ya, pizza. Kalau ini biasanya roti, donat, aneka kue juga. Kue basah, kue kering. Cuman untuk berdasarkan pesanan. Fokusnya pizza. Fokus utama pizza. Itu ada yang bukan. Tapi ada juga yang seperti kue donat dan lain-lain. Kelas berapa lama Bu? Sejak kapan awalnya? Awal dimulai usaha, mulai tahun merintis itu tahun 2019. 2009. Ya, 2019 terus sampai sekarang 2024 ya, masih terus berjalan. Insya Allah kedepannya terus jalan. Awal mula merintis usahanya seperti apa Bu kalau kita lihat? Awal mula merintis usaha, lihat postingan-postingan teman-teman yang jualan, terus untuk cari ide kan, inspirasi kira-kira apa yang bisa dijual, apa yang bisa dimakan yang orang nggak suka gitu kan, yang kira-kira harganya tinggi, prosesnya mudah, nggak terlalu ribet gitu kan, yang bisa dilakukan perorangan juga. Nggak perlu banyak orang, kita bisa mendapatkan omset dengan mudah, itu yang kita inginkan gitu. Terus berintis ya, awal-awal tuh kita buat lah, gimana ya, coba saya ambil pizza aja, tawarin ke teman-teman yang ada di teman-teman sekolah anak, yang ada di status di WA, teman-teman di nomor telepon, tawarin satu-satu, saya buat pizza nih hari ini, gimana nih, mau nggak, mau coba nggak, mau coba, tanggapan satu-satu, WA ke setiap teman kan. Ternyata ada beberapa orang yang respon, ada yang mau, ada yang enggak, kan mereka menawarkan jualan gitu. Dari mulai itu dikit-dikit, pertama mungkin waktu itu coba-coba bisa 4 box satu hari kan, kami bikin cuma 500 gram, setengah kilo satu hari, itu dapatnya 4 box waktu itu kan, waktu tahun 2019 coba-coba. Ini nggak cocok, perlu perbaikan, rasanya kurang, perlu perbaikan juga kan, sampai resepnya dimodif sedemikian rupa hingga dapat hasil yang cocok di lidah orang Bangka. Biasanya kan kalau pizza itu kan agak luar kan, makanan luar kan, itu rasanya asin kan. Kalau orang biasanya, kalau yang nggak suka pizza, nggak mau makan pizza, oh nggak enak nih, nggak mau gitu. Jadi saya coba inspirasi gimana ya, kalau habis topping pizza itu anak-anak nggak mau lagi, mungkin rasa rotinya yang agak maksudnya nggak ada rasa, nggak ada asin atau gimana. Saya juga saya coba makan juga, pas waktu itu kok nggak ini ya, cuma makan ininya, topping aja, rotinya saya buang. Jadi kan saya pikir ini kayaknya nggak cocok nih kalau buat pizza seperti ini kan. Saya modif, coba deh kalau rotinya dibikin roti manis, rotinya base rotinya manis, agak manis, jadi kan kalau toppingnya habis, itu pizza rotinya tuh tetap dimakan. Sampai sekarang bisa jalan, bisa diterima gitu jualan.
bisa masuk ke lidah orang Bangka kalau pizzanya gitu. Ini namanya pizza Bangka kan. Pizza Bangka. Apa yang membuat Tante memutuskan untuk memulai usaha ini setelah proses rangkaian mencoba tadi kan? Memilih pizza jadi poin utamanya selain donat dan yang lain. Pizza ini kan untuk kategori makanan harganya agak tinggi ya. Bisa untuk bahan tidak perlu banyak bahan, itu biayanya produksinya agak murah, jadi keuntungannya agak besar. Nah, roti kalau itu donat, kalau nggak banyak topping gitu kan, itu bisa agak maksimal, bisa omset gitu kan, keuntungan kan. Saya cari yang model-model kayak gitu kan, nggak terlalu Yang susah. omsetnya tinggi, cuma kita nggak perlu terlalu ribet Ya, nggak terlalu ribet kan, saya cari yang gitu kan. Terus, apakah ada kisah pribadi yang mendorong Tante untuk memilih usaha di bidang kuliner kan? Kisah pribadi ya. Kisah pribadi ini awal Mungkin karena Tante suka bikin makanan kan awalnya, atau emang suka coba-coba bikin kulineran di rumah untuk anak-anak misalkan. memang dari keluarga kan, dari bapak, dari mama dari mama itu memang jualan kue. Aslinya kan jualan kue, mungkin bakat menurunnya mungkin ya dari keluarga. Nenek juga dari bapak itu dulu jualan kue juga. Jadi kalau seneng sih kalau untuk bikin makan anak-anak di rumah tuh lebih seneng bikin daripada beli, karena harganya juga kan, karena kalau bikin kan dapatnya banyak, terus harganya murah kan, jadi kan puas, makannya puas. Jadi suka bikin gitu kan, apapun yang misalnya ada. Kalau yang nggak bisa saya buat, saya lihat di YouTube, apa pelajari dari YouTube kan, nanti bikin sendiri, coba sendiri di rumah, uji coba gitu kan. Alhamdulillah bisa berhasil kan, apa yang dicoba tuh bisa diaplikasikan dan bisa jadi. Namanya juga makanan kan, yang penting jadi bisa dimakan, rasanya ada. Terus itu Tante, gimana cara Tante untuk menarik pelanggan minat di usaha Tante? Kemarin awal-awal usaha tuh pernah kita bikin program itu, beli 2 gratis 1. Terus untuk buka reseller yang mau jualan pizza, nanti kalau penjualan tertentu dikasih bonus, misalnya penjualan 10 bonus 1 untuk pizza. Harganya agak untuk reseller kan diturunkan gitu kan. Melalui program itu, program bonus-bonus, program promo-promo biasanya kayak gitu. Terus apa aja sih kendala yang Tante hadapi selama menjalankan usaha? Kalau kendala biasanya itu dari SDM biasanya kan, SDM, terus untuk modal alat dan bahan-bahan gitu kan, alatnya masih minim kan, seadanya. Waktu awal mulai merintis itu kan alatnya seadanya kemarin kan. Yang penting kita bisa jualan. Terus seiring sejalan waktu, akhirnya adalah beli open gitu kan. Terus dapat bantuan juga dari keluarga, mixer roti, terus dapat bantuan alat-alat lah gitu kan. Nah, dari alat-alat itu mulai bisa produksi banyak. Kalau kemarin kan produksinya hanya sedikit kan, itu pakai pemanggang. Waktu zaman dulu tuh pakai Akasima yang kayak kuali pemanggang itu, itu dua itu pernah saya buat waktu itu 30 loyang. Waktu itu ada pesanan dari persaudaraan ini muslimah, ada untuk acara ini puasa, buka puasa gitu kan, untuk berbagi sore-sore itu. Nah, kendalanya paling hanya di permodalan sama sumber daya manusia, kekurangan sumber daya manusia untuk yang nganter. Ini kan selama ini saya jalankan sendiri, misalnya untuk buat sendiri semuanya. Terus untuk promosi sendiri. Setelah promosi sendiri, terus delivery-nya juga sendiri gitu kan. Jadi semuanya serba sendiri. Jadi misalnya kalau untuk kedepannya mungkin kalau ingin
bisa maju kan, bisa banyak omset bertambah, harus nambah karyawan gitu kan. Terus tempatnya gitu kan, perlu dipikirkan modalnya. Paling di situ kan.